yaitu matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semanwa, gimana nih kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kami dari MPK Adi Pramana, selamat datang di Birusa, Bincang Seru Semanwa. Oke, sebelumnya izinkan kami sebagai host memperkenalkan diri. Saya Tiara Ayu dan rekan saya Diva Presria, akan mengajak kalian dalam beberapa menit ke depan untuk berbincang bersama guest star spesial kita, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Oke Mbak, terima kasih juga. mungkin untuk Bapak kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Budi Santosa, SPT MPD, Kepala SMA Negeri 1 Wangon. Mulai 7 Januari 2022 hingga kini saya menjadi PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon. Saya kira cukup segitu dulu perkenalan dari saya. Oh ya Pak, waktu pertama kali Bapak datang ke Semanwa, Bapak pernah berkata bahwa biasanya Bapak dipanggil dengan sebutan Pak JBS. Iya, betul. Pertama kali dipanggil sebutan Bapak JBS itu oleh siapa dan kapan ya Pak? Iya. Ya biasanya waktu dulu masih menjadi guru itu kan ada jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran itu biar menulisnya nama guru itu tidak terlalu panjang, itu biasanya dibuat inisial gitu. Nah, inisial saya tentu sesuai dengan nama saya, JBS gitu ya, Joko Budi Santosa. Jadi lama-lama siswa itu terbiasa manggil sesuai dengan inisial Pak JBS begitu. Nah, akhirnya sampai sekarang teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah di kedinasan itu manggilnya Pak JBS. Gitu Mbak. Berarti waktu dulu Bapak pernah mengajar sebagai guru apa? Ya, dulu saya mengajar mata pelajaran yang paling menyenangkan, yang paling menarik, yaitu matematika. Gimana apalagi? Nah, Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah dan sudah di sekolah mana saja? Ya, untuk menjadi kepala sekolah berarti saya sudah 3 sekolahan. Yang pertama di SMA Negeri 1 Adipala. Ini mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian 2020 sampai sekarang definitif saya di SMA Negeri 3 Purwokerto. Dan per 7 Januari 2022 merangkap atau mengampu istilah kedinasannya PLT ya, yaitu di SMA Negeri 1 Wangon, sekolah kita. Kalau tugas dan wewenang dari kepala sekolah sendiri itu apa ya? Ya, tugas dan wewenang dari kepala sekolah banyak ya Mbak ya, tetapi untuk konsumsi pelajar intinya adalah kepala sekolah merupakan suatu manajer di dalam suatu sekolah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sekolah ini agar berjalan dengan baik, KBM berjalan dengan baik, kondusif, dan juga agar siswa-siswinya ini mempunyai suatu kompetensi yang mumpuni sehingga nanti bisa berdaya saing dengan sekolah yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk kesibukan Bapak sendiri selain di sekolahan, mungkin hobi Bapak juga apa Pak? Nah, kalau hobi yang paling saya hobi itu desain grafis. Mungkin nggak nyangka ya. Ya, saya hobi desain grafis, saya hobi utak-utik komputer, Corel Draw begitu, desain banner, desain apa. Nah, itu saya suka. Keren sekali Gitu. Apakah
apakah menjadi kepala sekolah termasuk cita-cita Bapak dari dulu atau mungkin ada yang lain? Ya, kalau jadi kepala sekolah menurut hemat saya adalah perjalanan takdir yang tidak bisa terelakkan. Tapi kalau cita-cita dari kecil sih sebetulnya melenceng jauh. Ya, cita-cita dari kecil dulu saya sebetulnya pengen jadi dokter. Nah, jujur saja pengen jadi dokter karena bapak saya berdinas sebagai tenaga kesehatan, tetapi Allah berkehendak lain. Waktu saya masih kecil, masih kelas 3 SD, bapak saya sudah meninggal. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat saya sudah hobi atau sudah dari kecil ini sering mengisi pengajian gitu. Jadi ngajarin ngaji adik-adik, anak-anak itu, sampai memberi pengajian pada orang-orang tua di masjid. Nah, sehingga kok lama-kelamaan enjoy, nyaman menjadi seorang pendidik. Nah, akhirnya terjunnya di kependidikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin pendidikan yang pernah ditempuh Bapak sebelumnya gimana? Dari mana nih? Ya, kalau TK Pak Guru jujur nggak lulus TK ya. Nggak lulus TK. Zaman Pak Guru itu TK masih asing gitu. Jadi tidak semua anak itu mengenyam pendidikan PAUD atau TK. Jadi Pak Guru langsung SD. Pak Guru di SD Muhammadiyah Wonorejo, itu di Sanden, Bantul, Yogyakarta. Jadi Pak Guru asli dari Yogyakarta. Sampai sekarang SD saya masih ada dan bagus, berkembang. Kemudian SMP-nya saya juga SMP swasta, SMP Muhammadiyah Sanden, Bantul, Yogyakarta. Jadi SD dan SMP Muhammadiyah. Kemudian SMA-nya baru negeri, SMA Negeri Sanden, Bantul, Yogyakarta, SMA Negeri. Lalu berawal dari D3 dulu. D3-nya saya Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu S1-nya di Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta yang disebut dengan UNY. Kemudian S2-nya saya di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Jadi saya produk dari Jogja semua, dari SD sampai S2. Nah, mungkin ada tips dan motivasi untuk Sobat Semanwa agar bisa menjadi seperti Bapak? Bagus nih, pertanyaan yang bagus. Kalau menurut hemat saya, justru jangan hanya menjadi seperti Pak JPS ya, tapi jadilah yang lebih tinggi lagi. Tips yang mungkin saya bisa share dari saya untuk sahabat-sahabat Semanwa, yang pertama, motivasi itu harus datang dari diri sendiri. Karena kalau motivasi hanya datang dari orang lain, itu sifatnya hanya pemantik saja dan itu hanya sementara. Tetapi kalau motivasi dari diri sendiri ini akan lebih kuat ya. Dan jadikan apapun itu untuk memotivasi diri kita. Misalnya seperti tadi saya sering disebut Pak JBS. Saya kan sering nyebut JBS itu di dalam hati saya JBS, jaminan bisa sukses. Nah, itu dari kecil seperti itu. Terus kemudian setiap kesulitan ya, pahami setiap kesulitan itu pasti diiringi kemudahan. Saya sering ceritakan sama teman-teman saya, sama murid-murid saya ini dulu waktu SMA pernah down. Pada waktu kelas 3 SMA ini simbok saya itu sudah memvonis nggak boleh kuliah, Nah sehingga saya sudah down sekali. Untuk apa saya belajar?
Tapi akhirnya dari perenungan-perenungan saya menemukan satu kata kunci. Kata kuncinya adalah dendam positif gitu. Jadi saya mengubah kekecewaan ataupun rasa down, patah semangat itu menjadi sebuah dendam. Dendam dalam tanda petik ya, dendam yang positif. Di dalam benak saya, dendam saya begini, biarlah saya tidak kuliah, tetapi sekampung saya harus tahu bahwa saya lulus yang terbaik. Teman sekolah saya harus tahu bahwa saya adalah lulusan terbaik. Dan betul, saya belajar hanya dengan dendam itu. Dan alhamdulillah saya lulus yang terbaik kelas saya. Itu. Kenapa kok bisa kuliah? Wah, ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang. Intinya simbok saya, ibu saya yang sudah melarang kuliah itu akhirnya dirayu oleh teman saya, sahabat saya waktu SD itu. Dan akhirnya ibu saya walaupun belum mengizinkan kuliah, itu hanya mengizinkan daftar kuliah. Aneh kan? Jadi ibu saya itu pinjam uang ke tetangga. Saya masih ingat betul itu 25.000, pinjam uang, kemudian diserahkan kepada saya sambil mengatakan, ini uang aku pinjamkan dari tetangga, silahkan untuk mendaftar kuliah, tapi ingat kalau diterima jangan diangkatin. Coba bayangkan. Mungkin sahabat Semanwa heran dengan keputusan ibu saya, tetapi itulah ketakutan dari ibu saya, tidak bisa membiayai. Nah, akhirnya apa? Saya belajar menghadapi ujian masuk perguruan tinggi itu sekali lagi, berulang lagi hanya dengan dendam positif itu. Dendam saya apa? Biarlah saya nggak kuliah, tetapi semua orang kampung saya, semua teman saya harus tahu bahwa aslinya saya diterima di UGM. Gitu. Dan akhirnya hanya berbekal itu. Begitu saya diterima, waktu itu pengumuman, maka orang yang pertama saya kabari jelas ibu saya. Apa kata ibu saya? Ibu saya justru bilang, ya Allah, berarti doa saya tidak terkabul. Ternyata ibu saya selalu mendoakan saya biar saya nggak diterima. Tetapi Allah ternyata berkata lain, saya justru diterima di UGM waktu itu. Nah, jadi sekali lagi tips saya untuk sahabat-sahabat Semanwa, jika kalian ingin sukses, maka motivasi dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, ubah semua yang ada di dalam diri kita menjadi suatu dendam yang positif. Dan yang ketiga adalah jangan pernah durhaka sama orang tua. Udah nggak ada sejarahnya yang namanya orang sukses kok durhaka sama orang tua. Nggak ada sejarahnya. Mau agama Islam, mau komunis, mau apapun, orang yang sukses pasti mereka adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Saya kira itu tips saya. Mungkin menurut Bapak karakter pelajar seperti apa yang perlu dikembangkan di masa depan? Ya, pertanyaan menarik lagi. Pemerintah sudah merencanakan hal ini, bahwa pemerintah maupun masyarakat sekarang sudah paham betul bahwa satu hal yang paling urgen di dalam diri anak muda pelajar itu adalah karakter. Karakter, kata istilah kita orang Indonesia, kalau di dalam agama itu namanya akhlak. Jadi kecerdasan pikiran kita, ya, kecerdasan kognitif kita itu nanti tidak akan ada gunanya manakala kita tidak punya karakter. Kalau kita tidak mempunyai satu akhlak yang baik. Nah, sehingga untuk anak-anakku semuanya, untuk pelajar-pelajar Semanwa khususnya, maka buatlah karakter kalian adalah karakter yang hebat, karakter yang tangguh. Jadilah anak atau pelajar yang pantang menyerah,
tetapi dia mempunyai suatu ketawaduan kepada Tuhannya, mempunyai suatu rasa hormat kepada orang tuanya maupun gurunya. Jadi kepada guru, kepada orang tua, maka jangan banggakan kognitif kita. Letakkan ilmu kita kalau kita bertemu dengan guru kita. Letakkan semua kehebatan kita kalau kita ketemu sama orang tua kita. Nah, jika kalian bisa menjadi insan pribadi yang seperti itu, dijamin insya Allah pasti sukses. Ada nggak Pak pengalaman yang paling berkesan selama Bapak menjabat kepala sekolah, atau sewaktu dulu semasa sekolah ada kegiatan-kegiatan yang menarik yang Bapak ikuti? Ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Saya paling hobi itu memang berada di kelas bersama dengan siswa-siswa, mempunyai satu goal yang tinggi, mempunyai satu cita-cita yang tinggi. Misalnya zaman dulu masih ada ujian nasional itu. Saya kalau masuk kelas itu saya selalu bilang sama anak-anak, kelas kalian, kelas yang saya ajar, kelas yang belajar sama Pak JBS harus menjadi kelas yang terhebat. Di kelas ini wajib hukumnya ada nilai 100 UN, begitu. Sehingga anak-anak mempunyai satu semangat yang tinggi untuk belajar, kemudian diapresiasi. Bahkan kalau saya ngajar itu nggak cuma di jam pelajaran loh, di hari Minggu Pak Guru ini sering mengajar. Di hari libur anak-anak belajar sama Pak Guru, masuk ke sekolah lagi sambil bermain, itu sering. Dan yang paling mengharukan setiap saya berpindah dari sekolah satu ke sekolah yang lain, itu saya selalu digendolin murid-murid saya, selalu bikin baper ya. Halo, mungkin kalau ada yang menonton anak-anakku, siswaku dulu di SMA 3 Cilacap Semanti ya, saya masih ingat betul pada waktu saya diangkat pertama jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Adipala, itu ratusan anak, bahkan mungkin separuh sekolah lebih menghadang mobil saya. Ya, saya sudah pamit di kelas, sudah haru biru, mereka nangis semuanya. Terus saya saatnya mau pergi ke SMA 1 Adipala, saya sudah berada di mobil. Saya sudah nyetater mobil saya, tinggal jalan. Tapi saya dibuat terkejut. Ratusan anak keluar dari gerbang sekolah, mereka membawa spanduk mereka di depan mobil saya. Mereka menahan tulisannya banyak sekali. Mereka mengatakan, Pak JBS jangan pergi, Pak JBS jangan pergi. Waktu itu sangat mengharukan sekali. Ya, mereka sangat sayang sama Pak Guru, dan saya juga sayang sekali sama mereka semuanya, semua murid saya. Dan semoga sekarang mereka sudah jadi orang-orang hebat semua. Insya Allah anak-anak Semanwa juga belajar yang bagus, pasti nanti akan jadi anak yang sukses. Dari MPK sendiri nih Pak, Yeah. Dari MPK sendiri waktu itu pernah menjalankan suatu program yaitu namanya Bokusi atau Bulan Komunikasi Siswa. Tujuan dari Bokusi sendiri untuk menampung aspirasi siswa dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Wangon. Nah, bagaimana nih pendapatnya? Ya, buku itu sudah saya terima, sudah saya baca detail satu persatu, sudah saya kasih tanda, masukan kalian, masukan anak-anakku, masukan dari anak-anak Semanwa. Ini harus saya komunikasikan ke siapa? Ini saya komunikasikan ke siapa? Saya sangat bersyukur. Itu artinya anak-anakku saya baca itu saya haru sekali, ya. Artinya begini, dari siswa itu mempunyai satu kepedulian yang tinggi untuk sekolah kita.
ternyata dari siswa itu juga mempunyai satu ekspektasi yang bagus di dalam sebuah pembelajaran. Nah, kan kadang ada sebuah statement yang mengatakan, nah kelas saya pada malas-malas dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ternyata enggak kok gitu. Ternyata tidak kok. Saya melihat dari masukan yang masuk ke buku itu, buku komunikasi dari siswa ke guru ke kepala sekolah itu sangat bagus. Jadi sekali lagi saya melihat itu merupakan satu pembelajaran yang sangat bagus, baik itu untuk menyampaikan aspirasi. Sekolah sangat terbuka untuk itu, sekolah siap memperbaiki diri, baik itu secara sarana prasarana maupun layanan dari Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru mungkin ada yang belum sesuai dengan ekspektasi siswa, nanti saya bisa mengkomunikasikan. Kan ada tuh ya masukan-masukan, misalnya Pak Guru, Bu Guru jangan cuma yang cantik yang diperhatikan misalnya seperti itu. Pak Guru jangan cuma yang pintar yang diajarin. Nah, jadi hal-hal seperti itu wajar ya. Mungkin itu sebetulnya niat Bapak Ibu guru tidak seperti itu, tetapi mungkin dipandang seperti itu. Tapi itu nanti akan saya komunikasikan, dan sebagian sudah saya komunikasikan kepada Bapak Ibu guru. Insya Allah Bapak Ibu guru juga menerima. Dan yang terkait dengan sarana prasarana ya, adik-adik, anak-anakku juga harap maklum karena sekarang sekolah tidak boleh menarik kepada orang tua wali murid. Nah, sehingga untuk pelayanan di bidang sarana prasarana memang harus step by step ya, tidak bisa semuanya langsung dipenuhi sekaligus. Ke depan saya ingin hal seperti itu dilaksanakan secara rutin ya, karena aspirasi yang terhambat kan pasti akan memunculkan suatu masalah ya. Sehingga kalau aspirasinya bisa tertampung, bisa terwadahi, bisa tersalurkan, itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Salut untuk MPK Semanwa, bagus sekali. Seperti yang sudah Bapak bilang tadi, pelajaran yang paling menyenangkan adalah matematika. Ya. Ada nggak mata pelajaran yang lain yang paling Bapak sukai? Ada. Pelajaran waktu saya sekolah itu cuma 2 yang berkesan di saya, matematika sama fisika. Itu hobi saya itu. Kalau pelajaran yang lain, nah ini buat anak-anakku semuanya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kita hanya suka atau mungkin kita hanya berbakat di beberapa pelajaran. Tetapi tidak boleh kita menyepelekan atau kemudian kita mengabaikan pelajaran yang lain. Seperti tadi Pak Guru bilang, waktu Pak Guru SMA ya, lama sekali tetapi memorinya masih sangat kuat. Pak Guru hanya suka 2 pelajaran, matematika sama fisika. Bahkan saking sukanya, catatan matematika dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA Pak Guru kumpulin. Dan mungkin kamu nggak percaya, sampai detik sekarang ini masih catatan saya itu berada di meja kerja saya. Itu ada di SMA 3 Purwokerto, masih komplit. Sehingga kalau saya buka-buka itu saya suka senyum-senyum sendiri. Ya, ini tulisan saya dulu seperti itu, pelajarannya kadang dicoret-coret bu guru saya gitu ya. Bu guru saya sampai sekarang masih sering komunikasi sama saya, Bu Siti Sulastri ya, bu guru matematika saya, Pak Jumiran, Pak guru fisika saya. Nah, terhadap pelajaran yang lain, saya yang penting berusaha yang terbaik. Walaupun misalnya kimia ya, kimia Pak Guru kurang bisa. Tetapi saya berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin gitu. Pelajaran-pelajaran yang banyak menghafal, wah Pak Guru sudah stres itu. Nah, misalnya sejarah, PKN gitu. Nah, tetapi saya punya tips untuk belajar. Nah, mungkin bisa dicoba. Saya untuk menghafal sesuatu dari dulu itu suka menulis catatan kecil gitu. Jadi
saya buat satu kertas kecil gitu selebar ini tapi panjang gitu, terus saya lipat bolak-balik tekak-tekuk jadi bisa ya apa namanya itu bisa ngeper kan. Jadi saya tulis di situ apa yang harus saya ketahui, saya tulis karena menurut saya tangan itu seperti punya daya ingat. Coba mbaknya bisa praktek, kamu mengucapkan 10 kali sama menulis sesuatu yang sama 10 kali mesti lebih cepat hafal menulis 10 kali gitu. Jadi dulu istilahnya kalau saya mau ulangan itu saya bikin contekan gitu, tapi bukan contekan yang difungsikan saat ulangan loh ya, tetapi contekan yang saya bawa kemana-mana. Jadi waktu saya seusia kalian itu di saku saya pasti ada tulisan. Saku kanan itu pasti kalau nggak matematika ya fisika. Nah yang di kiri ya itu kalau kanan matematika kiri fisika. Udah gitu. Jadi sambil main tuh kadang saya roboh gitu, saya ambil ya ingat. Nah sehingga seperti pelajaran sejarah atau PKN atau apa yang konsepnya banyak menghafal, saya tulis berulang gitu. Sampai kuliah saya punya kebiasaan belajar seperti itu dan alhamdulillah dahsyat betul itu untuk mengantisipasi seperti saya yang sulit menghafal. Gitu ya Mbak. Jadi favorit saya matematika dan fisika. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk siswa dan siswi SMA Negeri Sabangon. Nah, bagus. Ini penting nih. Jadi untuk anak-anakku di SMA Negeri 1 Wangon, baik kelas 10, 11, 12, masa SMA itu masa yang paling indah, betul. Dan itu adalah seperti persimpangan jalan. Kamu mau kemana? Mau jadi dokter, apa mau jadi guru, atau mau jadi tentara, atau mau jadi polri, atau mau jadi tenaga kesehatan, atau mau jadi politisi, itu dari SMA ini mulai kalian gali. Jadi sejak SMA ini nikmati prosesnya, ya, nikmati prosesnya mulai dari belajar, berangkat sekolah, ya. Ternyata seperti Pak Guru yang sudah melalui masa SMA, 3 tahun itu sangat singkat, ya. 3 tahun itu sangat singkat untuk kita menentukan nanti arah hidupmu itu mau ke arah mana. Nah, untuk itu jangan sia-siakan masa ini, jangan sia-siakan masa SMA ini, tetapi manfaatkan betul untuk tujuan kamu di masa yang akan datang. Ya, orang terkaya di Cina itu yang memiliki Alibaba Group itu dia mengatakan orang tuh kalau mau sukses di usia 17 sampai 25 tahun dia harus belajar keras, ya, harus bekerja keras. Nah, tentu saja di usia kalian adalah harus belajar keras. Kalau bisa jadilah orang lebih dewasa daripada umurnya. Itu. Jadi usiamu 16-17, tetapi pemikiranmu lebih baik seusia 25 atau berapa. Yang artinya apa? Usiamu lebih muda daripada pemikiranmu. Pemikirannya dewasa, pemikirannya sudah matang walaupun usiamu masih muda. Kalau dalam bahasa Jawa itu saya dulu sering menyampaikan lebih baik jadi apa itu namanya wong anak sing temuwo gitu, bocah sing temuwo daripada wong tua sing bocahi. Paham nggak? Paham. Ya, jadilah anak sing temuwo gitu. Artinya apa? Usianya masih anak, tetapi pikirannya sudah dewasa. Jangan menjadi orang tua sing bocahi. Sudah tua tapi pikirannya kayak anak-anak.
Ya, itu pesan dari Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Jadi, karena sudah sama-sama. menemani dan menyempatkan waktunya untuk Birusa MPK pada kali ini. Terima kasih juga telah berbagi cerita yang menarik dan tips-tips dari Bapak serta motivasinya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menonton atau mendengarkan Birusa kali ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Birusa selanjutnya.